Oke, what's up guys, jumpa lagi bersama Enen untuk vlog di sini. Oke, kali ini gue nggak lagi nge-vlog gitu ya. Ya, gitu lah. Gue nggak lagi nge-vlog dan lagi di depan action cam Kogan gue. Nah ini, gue tuh pakai Kogan ya kalau buat nge-vlog gitu. Dan kalau buat settingannya sih sesuai judul aja ya ini. Jadi judulnya tuh settingan Kogan nggak pakai ribet gitu. Nah, kita nyalain dulu ya. Dan sorry kalau di sini agak berisik dan banyak suara gaib gitu ya. Karena ya maklum lah ya, studio apa adanya gitu ya. Nah kan ada suara gaib gitu. Banyak gangguan kali di sini lah. Oke, kita ini lagi di mode foto gitu ya. Kita masuk aja ke mode settingan. Nah, ini terang banget lagi ya, terang banget nih. Nah ini dia, ini mode settingan ya. Bentar. Nah ini resolusi ini kameranya kok kagak diam dia. Nah gue deketin gini aja ya kali ya, kameranya kagak diam cuy. Nah, ini resolusi. Kalau gue tuh pakai resolusinya yang nih, resolusi gue yang sering gue pakai tuh 1080 FHD 1920 kali 1080 ya. Gue pakai yang ini gitu. Dan buat hasil tuh nggak terlalu jelek gitu, nggak terlalu bagus, tengah-tengah. Kalau nggak terlalu jelek dan nggak terlalu bagus tuh istilahnya seimbang lah, seimbang sama ukuran filenya gitu ya. Jadi nggak terlalu menguras memori gitu. Kalau exposure gue kagak rubah-rubah gitu kalau exposure. Nah exposure gue tuh plus 0,0, jadi nggak pernah dirubah, mau malam mau siang kagak pernah dirubah. Dan kalau buat ininya, videonya yang bagian malam atau siang, nanti di akhir video gue dikasih lihat ya. Nah kalau buat ini Mention Detect, jadi ini tuh merekam saat ada gerakan. Cuma gue nggak pernah pakai karena gue kagak ngerti gitu. Nah kalau ini circle record, jadi recordnya tuh bisa bermenit-menit gitu ya. Nah itu ada settingan. Jadi circle tuh misalkan nih, misalkan kita 1 menit udah beres, dia mati sendiri. Nah otomatis nanti ngerekord lagi 1 menit lagi dan seterusnya kayak gitu ya. Di sini ada settingnya 1 menit per 1 menit, ada per 2 menit gitu ya, 3, 5, 10. Jadi kalau misalkan udah di setting gitu ya 1 menit, nah itu setiap video bakal kesimpan 1 menit semua berkelanjutan gitu. Nah kalau ini nih WDR tuh Weight Dynamic Ranger. Jadi buat pencahayaan gitu. Jadi buat pencahayaan biar smooth gitu, smooth. Nah ini dia. Ini kalau gue sih dikasih on gitu ya. Jadi contohnya tuh kalau misalkan kita dari gelap gitu ya, dari gelap ke terang, nah dia tuh bakal berpindah sendiri dengan cepat. Jadi ngambilnya tuh dari titik yang terang dulu gitu, nggak dari titik yang gelap gitu. Nggak langsung misalkan dari gelap ke terang tuh langsung blank putih, enggak. Jadi pelan-pelan gitu, ngikutin gitu ya. Nah ini record audio. Jadi ini record audio itu buat kita ngerekord audio dalam action cam ini gitu ya. Nah kalau ini tuh data stem. Jadi nanti di layar utama tuh kalau misalkan ini dikasih on, ini dikasih on. Nah karena gue dikasih off. Kalau ini dikasih on, nanti di rekaman kita tuh bakal ada jam, tanggal, sama tahun gitu. Nah kalau misalkan image itu gua kasih paling tinggi 18 megapiksel ya, 40 kali 34 80 gitu. Nah ini kualitasnya, ini kualitas gua kasih fine ya, biar agak jernih gitu, kasih fine gitu.
Kalau ekonomi, kalau misalkan normal tuh tengah-tengah gitu. Jadi si filenya tuh nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu besar tapi hasilnya bagus gitu. Nah kalau yang fine itu bersih, terus filenya tuh lumayan agak tinggi sih ya. 5 menit, gue kan pakai yang 5 menit tuh lumayan agak tinggi gitu. Nah kalau ekonomi tuh dia filenya rendah, kualitasnya tuh kurang bagus gitu ya, makanya gue ambil yang fine. Nah kalau ini buat foto nih, capture mode gitu ya. Nah kalau gue 3, jadi ini buat hitungan timer gitu pas mau moto, 3 skon, 5 skon, 10 skon gitu ya, karena gue jarang pakai foto gitu. Nah ini swappers gitu. Nah ini buat kelancaran dalam kita ngerekod gitu, biar lancar, nggak ada apa buram-buramnya gitu. Gue kasih strong aja biar kuat gitu. Nah ini ISO. Nah ISO juga sama, kalau gue otomatis jadi nggak ngikutin. ISO tuh sama juga sih kayak buat keterangan suatu tempat gitu. Kalau misalkan tempatnya kurang terang atau kurang pencahayaan, ini bakal kurang gitu. Kalau gue nggak pakai gitu ya, karena kan kalau gue tuh nggak mau ribet orangnya gitu ya. Jadi siang malam di gaspol aja gitu, nggak pakai settingan gitu. Nah kalau ini anti shaking, jadi kalau bisa dibilang stabilizer gitu ya, jadi nggak terlalu goyang-goyang banget gitu. Nah kalau ini with balance, jadi pencahayaannya seimbang gitu. Kalau gua tuh otomatis juga sama, nggak pakai daylight, kalau di tungsten gitu, nggak pakai gua. Jadi ya udah otomatis aja apa adanya gitu, ngikutin cahaya yang ada gitu. Makanya gua jarang ngevlog malam gitu ya, ngikutin aja gitu. Nah kalau ini buat kepekaan suara gitu, kalau kepekaan suara tuh gue kasih 60 gitu, jadi buat ngerekod suara tuh biar bener-bener masuk gitu. Nah ini OSD mode. Kalau OSD mode tuh kayak apa ya, kayak di depan gitu, tampilan depannya tuh kayak gimana gitu. Nah gue kasih unjuk dulu ya. Nah ini namanya OSD mode. Jadi di sini ada waktu, ada menit circle, sorry. Terus baterai, pokoknya ini ada semua ya. Nah ini OSD mode ya, kayak gitu. Kita masuk lagi ke tadi settingan tadi sampai OSD mode ya. Mana lagi? Nah kalau screen saver tuh jadi kalau misalkan kita lagi ngerekod, kalau misalkan kita kasih on gitu ya, sih kan ada waktunya nih. Nah kalau misalkan kita lagi ngerekod, kita kasih waktu 1 menit. Jadi kalau misalkan lagi ngerekod, dia bakal mati sendiri dalam 1 menit, tapi tetap masih ngerekod gitu. Cuma jadi si layar ini mati ya, layar ini mati tapi tetap masih ngerekod dalam jangka 1 menit. Ada yang jangkanya 3 menit, ada yang 5 menit gitu. Kalau gue di open karena biar kepantau gitu. Soalnya kan kalau di helm tuh gini ya, kagak kelihatan banget gitu. Sedangkan lampunya di atas, yang lampunya ini terlalu bawah gitu, kagak terlalu pantau. Makanya gue kagak pernah diaktifin, jadi gue kasih off aja gitu. Nah kalau ini buat rotasi gitu. Nah rotasi maksudnya tuh, jadi rotasinya kami gini gitu, gini kalau nggak gini gitu. Jadi nanti tuh si frame rate-nya tuh ngikutin. Kalau misalkan kamera kita taruh gini, nah di rekaman nggak bakal kayak gini gitu, bakal ngikutin, bakal rata gitu. Karena gua gak pernah, jadi gua open. Nah kalau ini buat auto power off. Jadi kalau udah auto power off, misalkan kita nggak ngegunain ini kamera gitu, nggak di apa, kita nggak ngerekod, kita nggak pakai waktu. Kalau misalkan dalam jangka 1 menit tanpa ngerekod pakai kamera ini bakal mati dalam 1 menit. Ada 1 menit, ada 3 menit, ada 5 menit gitu. Jadi mati sendiri otomatis gitu. Ada bahasa juga di sini. Bahasanya sih tuh banyak. Cuma yang ngerti yang atas doang, bahasa Inggris. Ngertinya juga sedikit gitu. Nah, kalau ini buat websound tuh nih gua buka aja ya. Bentar ini ramai banget ini ya. Jadi di studio gua tuh pinggir jalan gitu. Jadi ramai banget gitu. Nah
kasih on. Nah bisa denger gak? Nah kalau Babson tuh buat itu, jadi buat pergerakan di kameranya sendiri gitu. Nah kalau gua dikasih off gitu biar nggak boros juga buat baterai gitu, karena gua suka pindah-pindahin juga buat ke kamera gitu, biar irit ya udah gua matiin aja gitu. Nah kalau ini data tim, jadi data tim teh buat memperbaiki gitu, misalkan pengen tanggal sekarang tanggal berapa gitu, bisa kita robah samain gitu ya. Biasanya suka dipakai sama CCTV sih ya. Kalau gua kan cuma nyalain matiin, nyalain matiin, jadi kagak pernah diinin deh. Oke, ini kemana ini? Saya oke dulu. Nah ini ada char mode juga ya, jadi bisa buat di mobil juga. Nah ini BP SSID, jadi ID kita gitu. Nah ini nama ID-nya gitu, bisa dirubah juga sih. Kalau gue males sih, jadi nggak dirubah gitu aja udah. Nah ini buat wifi passwordnya bisa disetting sendiri gitu. Nah kalau di sini ada tuh delete ya. Kalau buat delete tuh di sini kan ada 2 nih. Ini delete all. Kalau delete all tuh semua bakal kehapus, baik itu foto maupun video. Nah kalau delete current ini yang atas ya. Ntar nih ada iklan, banyak iklan kali anjir. Nah kalau misalkan yang atas tuh yang delete current tuh, misalkan kita nonton video gitu ya, nonton video, misalkan video kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, terus kita nonton video yang ketiga. Nah abis nonton yang ketiga kita pause, terus kita masuk ke delete current, kita kasih delete, kita klik delete. Nah udah ke delete. Nah kalau misalkan kita klik gini, kita kasih oke. Nah itu yang bakal kehapus yang itu, yang ketiga tadi. Kalau misalkan kita yang ke 1 kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita nonton yang ketiga, pas nonton kita skip, kita pause, terus kita delete current. Nah yang ketiga yang bakal hilang gitu. Jadi yang bukan yang terakhiran ya, bukan yang terakhir yang kelima, tapi yang ketiga, yang terakhir kita tonton gitu ya. Nah kalau format mah udah tahu ya, kalau misalkan kita format bakal kehapus semua. Dan gua saranin sih jangan diformat ya. Kalau misalkan emang videonya udah dipindah semua gitu, jangan diformat gitu ya, tapi di delete all aja. Kenapa? Karena kalau memori sering kita format, meskipun dalam action cam kayak gini, dia datanya bakal hilang gitu ya, hilang lama kelamaan jadi rusak gitu, karena kita sering format. Beda sama delete. Kalau delete tuh kita ngedelete ya file-filenya doang. Kalau format itu bisa dalam-dalamnya juga, kayak ya semacamnya lah, tahu lah ya. Kalau ini buat default setup, jadi pengaturannya dikembaliin jadi awal lagi, jadi bawaan pabrik lagi. Oke mungkin ini yang terakhir nih versi. Jadi versinya yang gue tuh versinya. Emang banyak yang bilang ya kalau Kogan kayak gini, oke. Nah gue matiin dulu ya. Oke untuk settingan ya cukup segitu aja gitu. Dan gue mau ngasih tahu gitu. Emang banyak yang bilang kalau Kogan nggak ada yang asli gitu, palsu gitu ya. Nggak ada yang palsi, nggak ada yang asli, nggak palsu. Tapi kalau kata gue gitu ya, asli atau palsu itu tergantung cara kita nyetingnya gitu ya. Ada yang bilang kan, wah yang gue palsu nih gitu, nggak sesuai nih, nggak sama kayak yang lu nih. Nggak ada kayak gituan gitu, sama aja. Kalau misalkan palsu mah gitu ya, lu nyalain kagak bakal nyala gitu. Nah kalau buat Kogan sendiri ya, kalau kata gue ini, gue nggak tahu ini asli atau enggak gitu, tapi bagi gue sih kualitasnya lumayan gitu ya, lumayan, nggak terlalu buruk, nggak terlalu bagus gitu, tengah-tengah gitu ya. Masalah asli atau enggaknya sih gue juga nggak tahu gitu. Yang penting mas tahu gue ya, baik asli maupun palsu gitu ya,
Yang penting gimana settingan kita, gimana cara ngerawat kita action cam itu ya. Oke, dari gua Kang NN atau NN Motovlog gitu aja ya. Semoga bermanfaat untuk settingan action cam Kogan ini ya. Settingan action cam Kogan yang sederhana gitu ya. Simple gitu ya. Oke, see you next time. Don't forget to be like, comment, and subscribe. See you next time. Bye bye. Oke, ini dia hasil pas ngerekord siang hari ya, sekitar jam 2 ini, jam 2 atau jam 3-an gitu ya. Hasilnya seperti ini gitu. Nggak terlalu hancur gitu ya, nggak terlalu hancur, nggak terlalu gelap banget gitu. Standar lah buat hasilnya gitu ya. Dan yang ini rekodan waktu malam pas gua NR sama teman gua gitu ya. Kalau buat pencahayaan agak lumayan kalau misalkan ada lampu penerangan jalan, cuma pas ketemu jalan yang enggak ada penerangannya gelap lah ya gitu, gelap. Nah, gelapnya kayak gini gitu ya, kalian bisa nilai sendiri. Nah, gelapnya kayak gini coy, kalian bisa nilai sendiri lah ya.